Baik, selamat siang anak-anak. Kalian masih ada sukacita dan semangat untuk belajar. Ya, saya berharap kalian masih ada semangat untuk belajar. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita belajar mata pelajaran agama, di mana pada hari ini kita mau belajar satu tema. Itulah aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Anak-anak, bertobat merupakan langkah awal yang harus diambil oleh seseorang untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah. Jadi bertobat itu penting, itu kunci untuk seseorang dapat menerima anugerah keselamatan dari Allah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang sungguh-sungguh bertobat dan pada akhirnya ia mengalami pemulihan dari Allah. Kalian bisa membaca di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tokoh tersebut itu adalah Zakheus. Jadi kita mau belajar tentang Zakheus. Tentu kalian tahu cerita Zakheus. Sebelum ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia adalah orang berdosa. Ia adalah seorang pemungut cukai yang suka memeras masyarakat yang ada pada saat itu. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai atau kepala pajak. Nah, anak-anak, jika kita memperhatikan kisah Zakheus yang dari orang yang berdosa dan tidak disukai oleh masyarakat sampai pada titik di mana ia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan ia bertobat di sana sampai ia mengalami pemulihan yang sangat luar biasa dan kisahnya dicatat di dalam Alkitab. Nah, bagaimana caranya supaya seseorang memulai pertobatan sampai pada titik ia menerima anugerah keselamatan? Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan dan kita pelajari dari kisah Zakheus ini. Yang pertama, pertobatan dimulai dari sadar dan menyesali akan semua dosa yang dilakukan selama ini. Semua orang berbuat dosa, tapi bagaimana supaya ia menerima anugerah keselamatan? Harus sadar bahwa kita ini orang berdosa dan menyesali semua dosa yang telah kita lakukan. Kalian bisa membaca di Lukas 19 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Di sana bagaimana kisah Zakheus berjuang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sampai ia harus menerobos orang banyak, lari mendahului mereka. Tidak cukup sampai di situ, tapi ia harus memanjat pohon ara hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Dan itu adalah usaha yang dilakukan karena Zakheus tahu hanya dengan cara itu ia dapat berjumpa dan melihat Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya adalah setelah sadar dan menyesal, harus mengakui semua dosa-dosa itu di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, berdoa, minta Tuhan Yesus mengampuni segala dosa apapun yang kita lakukan selama ini. Kalau kita mau dikatakan mau bertobat sungguh-sungguh. Jadi semua dosa itu diakui, dosa kecil, dosa besar, dosa yang tidak diketahui orang maupun yang diketahui, semuanya dibuka di hadapan Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh, minta pengampunan dari Tuhan. Di sana kita melihat Zakheus, ia mengakui dosa yang dia lakukan. Dia memeras masyarakat pada saat itu. Dan itu sangat luar biasa. Tapi ia katakan, aku mau memberikan setengah milikku atau harta kepada orang miskin dan mengembalikan milik orang yang telah saya ambil 4 kali lipat. Dan itu adalah keterbukaan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Setelah itu harus percaya bahwa semua dosa yang telah kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan telah mengampuni semuanya. Jadi tidak boleh takut lagi kalau sudah diampuni, percaya dosa-dosa yang sudah kita akui, Tuhan sudah mengampuninya. Tuhan sudah menyucikan kita.
Tuhan sudah menguduskan kita dari dosa. Langkah berikutnya setelah itu adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh membuka hati, mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita memperhatikan di ayat yang ke-6 di sana disampaikan tentang Zakheus menerima Tuhan Yesus. Ia menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya, tapi juga ia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dan hal itu pun harus dilakukan oleh tiap manusia, termasuk anak-anak maupun saya. Nah, anak-anak, pertanyaan saya adalah, anak-anak sudah pernah berdoa secara pribadi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika ada di antara anak-anak yang belum, silahkan ikuti saya untuk berdoa pada siang ini. Taruh tangannya di dada dan ikuti saya berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mohon ampuni semua dosa dan kesalahan saya selama ini. Dan saya percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Saya membuka hati saya, mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, jadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan saya percaya kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Lalu setelah itu kita harus yakin bahwa sudah ada Tuhan Yesus di dalam hati, maka kapanpun kita mati, kita pasti masuk surga. Anak-anak tadi sudah berdoa, harus yakin kapanpun Tuhan memanggil saya, surga menjadi milik saya. Saya pasti masuk surga. Lalu setelah itu jangan lupa, kalau kita sudah punya Tuhan Yesus dalam hati, harus bertumbuh iman kita. Bagaimana caranya supaya iman kita bertumbuh? Iman kita bertumbuh melalui berdoa, baca firman Tuhan tiap hari, bersekutu baik secara pribadi juga bersama dengan orang percaya lainnya. Juga jangan lupa bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan kepada kita, pada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini penjelasan tentang bagi aku harus bertobat atau aku mau bertobat. Nah, tugas bagi anak-anak adalah silahkan kalian kerjakan kegiatan pembelajaran halaman 35, dan jangan lupa ayat hafalannya adalah 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Kedua tugas itu dikerjakan, lalu yang ayat hafalan dibuat dalam bentuk video dan dikirimkan kepada saya. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri pelajaran, silahkan berdoa di rumah masing-masing. Baik, sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.